Perkenalkan, saya Yulis Lestari, ibunda dari Restu Rizky Ramadan. Dia adalah pembatik muda Restu, brandnya, dan sekarang menjadi pembatik di Indonesia. Restu adalah dia survivor kanker otak. Dia didiagnosa kanker di usia 5 tahun waktu itu, dan menjalani pengobatan selama 7 tahun di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dia tidak mengikuti sekolah formal karena sakitnya, karena fokus di masa pengobatannya. Dia gagal waktu itu, kemo dia gagal, sinar dia gagal. Akhirnya kuasa Allah, qadarullah, Restu dinyatakan sembuh di tahun 2019 setelah 7 tahun menjalani pengobatan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan waktu itu saya sempat putus asa karena Restu tidak sekolah formal. Dia harusnya waktu itu sudah lulus SD, tapi dia tidak ada ijazah. Saya sampai bilang sama dokternya, "Dok, ini gimana dengan anak saya, Restu?" Terus kata dokter bilang, "Ibu tidak usah putus asa karena orang sukses tidak harus punya ijazah, tapi ibu harus menyiapkan masa depan Restu dengan keterampilan." Gitu. Karena dokter bilang, saya sebagai dokternya saja tidak tahu usia Restu sampai kapan, karena bisa jadi ibu duluan yang dipanggil Tuhan. Ibu harus mempersiapkan masa depan Restu dengan keterampilan, terserah ibu mau apapun itu yang buat bekal masa depan Restu setelah sepeninggalnya ibu nanti. Waktu itu akhirnya saya bertemu dengan Rumah Batik Palbatu dari sebuah yayasan. Tadinya awalnya cuma iseng mengisi waktu luang Restu karena dia tidak sekolah. Akhirnya keterusan, dan waktu awal Restu masuk Rumah Batik Palbatu itu Restu dalam kondisi daya ingat lemah karena sakitnya itu. Dinyatakan sembuh tapi daya ingat masih lemah, motorik lemah. Dan kita membatik itu awalnya ya mengisi waktu luang, ternyata setelah membatik 2 bulan buat terapi Restu yang kita tidak menyangka, ternyata membatik buat terapi Restu. Bonus dari Allah buat saya itu. Dan Restu jadi hafal surat-surat dalam Al-Quran, bisa azan di masjid, doa sholat hafal dari awal sampai akhir. Itu sebuah luar biasa buat saya, karena waktu itu guru ngajinya juga udah menyerah karena kondisi Restu saat itu. Dan membatik juga saya tidak menyangka ternyata Restu keterusan dalam membatik. Saya pikir ya cuman iseng, ternyata dia menemukan kehidupan kedua di batik. Restu menemukan hidup yang kedua, dia menekuni batik sampai sekarang. Dari tahun 2019 alhamdulillah Restu sudah menciptakan kurang lebih 180 karya batik, kain batik, dan alhamdulillah sold out. Dan sudah launching produk baju juga, launching tas juga, semuanya. Presentasi penjualan alhamdulillah untuk baju 80%, untuk tas 100% terjual. Itu pencapaian Restu saat ini. Dan untuk produk-produk Restu itu, motif-motif batik Restu itu udah ciri khas sendiri. Restu menciptakan motif dengan motif batik cancer, yaitu batik otak dan anak-anak pejuang kanker. Itu motif Restu, khas Restu seperti itu. Ini salah satu dari karya Restu. Ini menceritakan tentang teman-teman Restu, yaitu pejuang kanker. Filosofinya adalah ketika mereka happy, ini menunjukkan kegembiraan bukan kesedihan. Ketika mereka happy, itu ada support yang penyembuh kanker. Itu penyembuh kanker itu happy, gembira, intinya itu. Jadi di sini
kita menciptakan karya itu bukan yang mengerikan, biar orang tuh tidak melihat ngeri, tapi melihat happy dari anak-anak ini. Dan ini tercipta, ini motif tulisan depan itu waktu itu ada cerita kita lagi pergi, Restu memakai kain batik itu terbalik karena daya ingatnya itu dia masih bingung depan belakang gitu. Akhirnya terciptalah motif depan agar kita Restu itu tidak terbalik ketika memakai batik. Jadi ini terciptalah motif depan, ada tulisan depan buat dijadikan motif seperti itu. Dan ini menceritakan tentang perjalanan Restu dalam menggapai kesembuhan dulu di Rumah Sakit Kanker Darmais. Restu waktu itu kan berobat. Dia kalau ditanya waktu itu usia 6 tahun, waktu dia mau masuk SD. Setiap ditanya sama orang-orang dia bilang, Restu mau kemana? Restu tidak mau bilang ke rumah sakit, tapi Restu bilangnya ke sekolah. Jadi Darmais adalah sekolah Restu waktu itu. Dia nggak mau ngomong saya mau ke rumah sakit, dia bilangnya mau ke sekolah. Ketika Restu sembuh, dia bilang aku sudah lulus dari kampus aku, katanya gitu. Jadi waktu itu Restu pernah dibawa ke kampus UI dan gedungnya hampir sama Darmais. Jadi dia dalam imajinasinya dia itu Darmais itu ya kayak kampus gitu. Nah waktu sembuh, dinyatakan sembuh, Restu bilang itu kampus aku, kampus Pelangi, katanya. Terus emang belajar apa Dek di sana? Saya sempat bertanya seperti itu. Restu jawabnya belajar ilmu ikhlas dan sabar situ. Dan dia bilang ilmu ikhlas dan sabar karena ketika dia menangis kesakitan, saya selalu bilang sabar ya Dek, sabar gitu. Terus kalau kita harus ikhlas. Jadi dari situ dia tidak mengerti arti ikhlas dan sabar seperti kita orang dewasa, tapi dia mengerti, memahami, oh kalau jangan menangis itu itu namanya sabar. Ketika kita harus menghadapi jarum suntik apa, kita harus ikhlas gitu, seperti itu. Dia pemahaman dia seperti itu. Tapi alhamdulillah Restu adalah guru bagi saya, guru kehidupan saya. Berkat Restu saya bisa mengerti mengerem apa yang mungkin kalau tanpa ada Restu dengan sakitnya dia, saya tidak tahu, mungkin saya akan tidak terkendali, tidak mengenal Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, seperti itu. Alhamdulillah dari situ saya bisa belajar banyak dari Restu. Satu lagi motif yang Restu ini motif otak. Ini motif otak karya Restu juga. Salah satu karya Restu ini ada motif otak. Jadi Restu motif otak dan motif stickman yang ciri khas Restu ini dua. Sebenarnya ada empat motif yang Restu ciptakan, cuman yang lain lah udah nggak ready lagi, stoknya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rizky Ramadan, biasa dipanggil Restu. Ya, pembatik muda. Dari tahun 2019 akhir pas masuk awal-awal corona. Ya pesannya bahagia, senang karena kan bisa melanjutkan budaya Indonesia, budaya yang mungkin orang-orang tuh bilang, banyak yang bilang kalau misalnya batik itu ada banyak, tapi cuman di Indonesia batik itu yang asli cuman batik tulis, dan itu pengen itu banget. Semakin maju, semakin berkembang, dan bisa membawa budaya Indonesia ke luar negeri.